Sari berita, Himpunan Bank Milik Negara mengapresiasi berbagai upaya meningkatkan kembali ekonomi rakyat. Vaksinasi COVID-19 di Soloraya ditargetkan selesai pada September 2021. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 5 Agustus 2021 bersama saya Siti Ana. Dan saya Zaini. Mengawali warta berita malam ini, kami sampaikan sekilas berita utama. PT Kereta Api Indonesia menggratiskan angkutan 80 ton oksigen milik Kementerian Kesehatan yang diberangkatkan hari ini dari stasiun Tanjung Priok, Jakarta menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Manajemen pelaksana Kartu Prakerja masih menunggu keputusan Komite Cipta Kerja untuk meluncurkan program Kartu Prakerja gelombang ke-18. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut stok vaksin yang tersedia di pusat cukup untuk memenuhi permintaan daerah. Himpunan Bank Milik Negara mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada pemerintah atas berbagai upaya meningkatkan kembali ekonomi rakyat. Stimulus pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional menjadi pendongkrak nyata pertumbuhan ekonomi, baik secara triwulan maupun juga year on year. Berikut laporan Pradipta Rahadi. Jadi marilah kita... Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal dan juga percepatan vaksinasi masyarakat positif di masa mendatang. Tetap Bergerak ke sektor meningkatkan optimismenya karena yaitu pemulihan. Ergo mengatakan pertumbuhan berhasil tumbuh positif mencapai 7. Ergo mengatakan pertumbuhan berhasil tumbuh Di Indonesia dinyatakan tumbuh 7,7%. Informasi yaitu Sementara itu, pendengar Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Ekonomi Indonesia dinyatakan tumbuh 7,7%. Informasi selengkapnya disampaikan Lisa Nuraini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,0. partai kami dan Momen hingga mampu Sementara itu, analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Haji menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% menunjukkan bahwa perekonomian domestik sudah berada pada jalur yang tepat untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pertumbuhan ekonomi ini menurut Nafan sudah diprediksi akan meninggalkan resesi seiring dengan membaiknya data-data ekonomi domestik. Nafan juga meminta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fundamental domestik agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan. Pendengar, setelah 4 triwulan sebelumnya tumbuh negatif akibat tekanan pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun ini berhasil tumbuh positif sebesar 7,7%. Pertumbuhan tersebut memberikan harapan akan pemulihan ekonomi, meski di triwulan ketiga ini gelombang kedua pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah harus memberlakukan lagi pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tentunya berdampak pada perekonomian. Berikut informasinya kami hadirkan dalam laporan khusus disampaikan Magdalena Krisnawati. Laporan khusus. Laporan khusus. Kalau yang kita bisa lihat di sini, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga sekaligus Koordinator PPKM level 3 dan 4 Pulau Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan vaksinasi COVID-19 di Soloraya selesai bulan depan atau September 2021. Laporan disampaikan Fatimah Setiawan. Kami mau supaya saya lebih 75% akhir bulan. Vaksin tidak ada masalah. Usai meninjau Solo menetapkan artis DC sebagai tersangka. ya ini harusnya Pada PPKM yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kota Palu, Sulawesi Selatan memperlihatkan data jika sebagian besar responden telah mengurangi aktivitas perjalanan serta membatasi kegiatan kemasyarakatan. Namun di sisi lain, cukup banyak warga yang belum patuh dalam menghindari kerumunan. Jenuh selama masa pemberlakuan PPKM hingga menilai sulitnya ketersediaan oksigen, menurut Kepala BPS Kota Palu, G.A. Nasser, seperti dikutip reporter RRI Palu Roy Job Runtukahu, pemerintah perlu mendengarkan serta membaca aspirasi dalam kuesioner tersebut untuk menentukan kebijakan yang akan datang. dari survei ini nanti akan bisa terbaca dan menjadi masukan buat pemerintah juga. Begitu kita lihat hasilnya, maka seharusnya itu bisa jadi ya, ini
harusnya mengharapkan sama pemerintah ya buka mata, buka telinga. Tersangka dalam kasus dugaan Dan dampaknya. Sedang Jadi saran penanganan kasus sedang berada di Polres. Jadi saran masukan dari masyarakat yang terkait dengan ini. Sementara itu, pendengar, polisi telah menetapkan artis DC sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pornografi. Informasi selengkapnya bersama Denny Muhtarudin. Denny. Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Baru saja Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ajis Andriansah menyampaikan kepada rekan media, pada kami terkait update yang dengan cara yang tidak biasa, yakni Selamat malam, salam olahraga. Dengan cara yang tidak biasa, yakni hanya dengan mengenakan Si Kokoh memimpin perolehan medali sementara Olimpiade. Informasi ini kami hadirkan dalam Si Kokoh memimpin dengan cara yang tidak biasa. Si Kokoh memimpin. Beralih ke berita olahraga, atlet skateboard Jepang mendominasi perolehan medali di nomor park putri. Meski begitu, Tiongkok masih kokoh memimpin perolehan medali sementara Olimpiade. Informasi ini kami hadirkan dalam highlight Olimpiade Tokyo 2020 bersama dengan Rian Apridani. Pas 34 perak dan 2 Indonesia Menyapa Malam, saya Demikian update dari Arena Olimpiade Tokyo 2020. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Malam. Saya Siti Ana. Dan saya Zaini.